Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu dari lubuk hati yang dalam dengan niat yang ikhlas, tulus dan suci kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diizinkan, diberikan kesempatan, umur panjang, kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah kita selalu dan kita berharap untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami' Al-Kamil rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali dengan izin Allah kita ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah dan selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan datang bisikan-bisikan yang terbaik dalam kalbu seseorang hamba itu. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang. Wa abasyiru bil jannah, bergembiralah, berbahagialah dengan jannah. Jannah di situ surga. Jadi orang yang istiqomah dalam wirid, istiqomah dalam salat, istiqomah dalam ketaatan, janji Allah adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Bu, boleh sampai terangah belakang, Bu? Lain. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Arabnya bulan apa, Bu? Sya'ban, tanggal 3. Rajab udah selesai. Sekarang Sya'ban udah tanggal 3. Habis Sya'ban Ramadan. Nah, jangan sampai tidak tahu, lupa loh, Pak. Muharram, Safar. Muharram dulu. Dari awal gitu kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab dan Sya'ban. Ada sana tuh. Ramadan. Oh gitu. Kan anak-anak TPQ MDA kan kayak gitu. Zulqaidah, Zulhijjah 12 ya. Ada di sono tuh. Ditulis sama Pak pengurus kita.
Tidak ada. Ada Rajab atau tuh. Tuh. Ada yang merah-merah itu di atas September, Oktober, November, Desember itu. Ada. Jadi sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, awal Sya'ban. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rahasia Allah terang Bu? Gadang panik loh dekik. Rahasia Allah yang terkandung di dalam bulan Sya'ban ini, nah ini yang penting. Peristiwa besar di bulan Rajab kemarin sudah kita lalui, sudah kita peringati, ya Pak ya? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu syiar semarak dari masjid ke musola, ada di lapangan, ada di kantua-kantua ada di mana saja, itu syiar. Boleh diperingati, boleh. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Muharram, Tahun Baru Islam, itu boleh diperingati, bukan dirayakan. Nah, karena hari raya dalam Islam itu hanya dua. Innallaha qad abdalakum. Sungguhnya Allah telah membadal. Membadal itu mengganti. Khairu minha, dengan yang lebih baik daripada yang lain-lainnya. Idul Adha wa Idul Fitrah. Nah, jadi hari rayanya dua, Idul Adha, Idul Fitri. Yang lainnya diperingati, bukan dirayakan. Oh, beda antara hari raya dengan dirayakan dengan diperingati, beda. Karena hari raya itu ada nilai-nilai ibadah mahdhah yang terkandung di dalamnya, memenuhi rukun dan syarat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada sholatnya, ya Bu ya. Sementara kalau seandainya kegiatan yang lainnya kan tidak ada. Sekedar kita kajian, buka syirah, buka kajian-kajian keagamaan tentang hari besar tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab itu yang terkenal itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam bulan Sya'ban, makanya baginda Rasul menyatakan bahwa bulan Rajab tersebut adalah bulan Allah, syahrullah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan umatku. Untuk selalu mengharap mendapat meraih ampunan dari Allah. Makanya kalau ingin latihan dari awal. Dari Rajab kemarin sudah mulai latihan. Sekarang Sya'ban, latihan apa? Latihan rohani. Biasanya mungkin kita jarang sholat ke masjid. Kini di bulan Rajab, bulan Sya'ban, jelang Ramadan dilatih, dibiasakan salat. Lai salat. Kini lai salat, biasakan salat ke masjid berjamaah. Biasanya mungkin jarang awak puasa, kini perbanyak puasa. Dan amalan-amalan lainnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa saja amalan yang hebat tersebut, yang dahsyat di bulan Sya'ban ini? Tentu kita ingin berbuat yang lebih baik. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu asyru amsalihah,
maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Satu berbuat dibalas oleh Allah dengan 10. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, melakukan kesalahan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang perbuatan dosa itu, ya dosa balasannya besar juga. Kalau kecil, ya kecil juga. Tapi kalau kebaikan, satu dibalas dengan 10 kali lipat. Luar biasa itu. Makanya jangan pancikih mana awak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Karena salah satu kata Rasul, di bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkat dibawanya pahala catatan amal seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka perbanyak, satu yang akan kita perbanyak amaliyah di bulan Sya'ban ini. Perbanyak amalan salat sunnah. Kalau yang wajib tu layalih tu, cukup 5 waktu saja. Tak perlu ditambah. Ditambah bagus asik lo bagus. Cukup 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti terus lagi kayak itu. Yang akan diperbanyak itu adalah amalan salat sunnah. Sunai kalau di kampung-kampung namanya dah. Salat sunai. Yang di kecian sunai. Sunai. Sunnah bu. Kalau di Karajuan, Bapak Halo. Ditinggal? Ndak badoso. Merugi itu. Nah, itu yang barunya itu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Itu yang sabanahnya. Di mana kerugiannya nanti kita tinjau nanti. Kalau yang biasa-biasa di Karajuan Bapak Lo ditinggal ndak badoso. Kajuan Bapak Lo tinggal ndak ado. Kan sunai mah. Gitu. Niang ada salat. Kan sunai mah kan ndak ado. Gitu. Kita robah lagi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Contoh kerugiannya. 1. Man hafiza, siapa yang memelihara, yang menjaga salat sunnah arba'atan raka'atan, 4 rakaat qablal zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran. Bu, boleh terangkan, Bu? Ibu adalah sibuk nampak kah? Iya, supaya tidak mengecek seorang wah gitu kan. Yang awak sampaikan kan ilmu. Nanti kan tidak nyambung kan tidak enak juga itu kan. Siapa yang memelihara ampe rakaat sebelum zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur, boleh dengar, Bu? Dijauhan mic terang aja. Oh, berarti suara nang karya ya. Haramallah jasadu ala niran. Allah hindarkan dari sentuhan api neraka. 4 rakaat 2 salam. Itu namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Itu banyak tuh. Biasanya wak jarang salat sunnah, kini perbanyak lagi. Awak salat zuhur bau dua dulu. Salat sunnah wudhu 2 rakaat. Tong ibu ya. Sampai di masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Lawan tu. Lampe.
masuk waktu zuhur, salat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salat sunnah rawatib muakkad, 2 rakaat lain salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi 2 salam 4 tambah 4 berapa dah? Lah salapan. Kemudian orang ikamai lah salat zuhur 4 rakaat lah berapa dah? Dah tetang dah. Kemudian sesudah solat zuhur, solat sunat lah 4 rakaat lain. Solat sunnah rawatib muakkad 2, solat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Tambah 4 berapa tu? Itulah tu, belang-belang lah. Itu contohnya. Ui banyak, malu banyak, dah banyak tu dah. Kalau lah dibiasuan rutinitas kita enak. Ibadah itu dinikmati. Ndak esincau, sana kan dinikmati dah. Onde-onde walancin saja dinikmati. Bakso. Coba ini ibadah itu dinikmati. Ini supaya kita lebih hebat dalam pelaksanaan ibadah. Siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niron. Akan merugi kalau ndak tuh. Ya Bu ya. Biasakan lagi. Enak ibadah. 1. Ada yang kau tanya apa? One-one boleh. Enggak apa-apa. Suara kok keres ya. Karena mic-nya rancak. Pulang lah Pak. Halo leh. Wuduk lo. Ya. Kalau rusak wuduk perbarui wuduk. Jadi dulu wuduk. Iya. Awak orang psikologi dakwah, makanya kalau ada jemaah yang gelisah itu harus tahu awak tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak amaliyah salat sunnah di bulan Sya'ban. Syukran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena kalau seandainya kita biasa-biasa saja, itu tidak ada perubahannya. Ditingkatkan amaliyah kita agar lebih hebat kita. Jadi ada kuantitas, ada kualitas, punya nilai yang lebih. Itu 1. Perbanyak amalan sholat sunnah. Jadi definisi sunnah kita robak lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau di karajuan berpahala, ditinggal marugi. Oh awak takallo salat subuh. Ndak tak aja ke rumah saji doh. Pas awak tasinta tu, awak seorang saja di rumah leloknya. Awak tasinta tu, orang lah rakaat terakhir. Assalamualaikum warahmatullah kata imam. Kok kadi kajah ke masjid dah tak kajah doh. Salat subuh di rumah tetap salat sunnah sebelum subuh kerajuan 2 rakaat. Iya. Iya. Babu? Ndak talambek itu doh. Talambek jago, takalok namanya tu, terkalap bahasa Indonesianya tu. Terkalap ya. Takalok bahasa Minang ya. Bahasa Indonesianya tu takalap. Takalok tu kan ndak keinginan awak doh. Tapi kalau orang lazan membalik-balik itu, nah tu yuh tu. Tapi kalau memang takalok, betul-betul takalok, ya ndak apa-apa. Kehebatannya ya ketiduran. Nah itulah. Siapa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi salat subuh kan rugi sangai awak dah. Tidak ada ceritanya lagi doh. Jangan sampai tinggal. Nah wajib tu lah ya leh tu mah. Kalau orang tauhid, orang tasawuf, karena kita kan sering membahas ilmu tauhid itu. Orang tauhid itu melaksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu konsepnya itu. Laksanakan yang wajib,
perbanyak yang sunnah. Itu konsepnya tuh. Kalau ingin siaran ulangnya nanti boleh ibu lihat nanti di YouTube ya. Buka saja nanti Herman Tanjung Masjid Jami Al Kamil. Udah masuk itu. Kajian kita masukkan ke YouTube insyaallah. Itu kan nilai ibadah juga bagi kita. Kalau lupu bengien, nah misalkan dingiannya boleh itu. Itu satu. Jadi hebat. Jadi salat sunnah itu tidak membuat kita rugi. Malahan membuat awak balabo. Itu satu baru tuh. Ada yang kau tanya, Bu, boleh? Bisik-bisik mak di belakang Pak itu. Hari baru jam 9:30 tu. Banyak. Kan cerdas Ibu bertanya dah. Santiang jemaah sih ya. Asal dipancing keluar langsung ya. Masya-Allah. Salat sunnah rawatib itu apabila masuknya salat wajib itu sendiri. Biar di rumah ataupun di masjid, up to you. Up to you itu sementawai itu. Silakan. Boleh. Atau di kadai jadi yo nampokok tampe suci. Gitu. Bersih memenuhi kaidah salat. Jadi syaratnya masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Kalau masuk waktu salat wajib itu, salat sunnah rawatib sudah berlaku. Kalau di rumah awak karajuan rancak. Karena Rasulullah itu salat sunnah selalu di rumah. Baru nyampe di masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Gitu. Awak rumah jauh. Bakajan salat sunnah rawatib ke rumah saji. Tiba di rumah saji sasa angok. 1 minit sesudah itu orang kamai. Berang lah kurang. Kamai Allah. Orang long sembahyang lah dah. Mengawat lembek. Rumah jauh. Kalau ingin cepet, datang setengah jam sebelumnya. Sentuanglah salat sunnah sebanyak-banyaknya itu. Gitu. Jadi di rumah boleh salat sunnah boleh. Ya Bu ya? Boleh. Jadi tidak harus di masjid. Kedengaran orang azan, berarti salat sunnah rawatib sudah masuk. Kalau dakik di rumah saji, dengar suara azan dulu. Sunnah hukumnya. Tapi kalau suara azan ko sayuk-sayuk tadangah lo, udah mungkin banyak indak tadangah daripada tadangah. Mungkin suara yang tadangah suara azan radio contohnya kan. Salat sunnah rawatib saja. Kan udah masuk waktunya. Sesudah itu berjalan masjid leh. Tiba di masjid pas orang kamai. Itu contohnya. Kalau leado katu leh bisa awak salat sunnah rancak tahiyatul masjid. Ya Bu ya. Bagus, Ibu bertanya cerdas. Jemaah yang cerdas. Masih ada Bu? Itu satu baru. Yang kedua, amalan sholat sunnah kata Rasul termasuk amalan yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu a'malikum, sebaik-baik amal di antara kamu kata Rasul adalah as-shalah, salat, termasuk salat sunnah. Jadi laksanakan salat wajib, perbanyak amalan salat sunnah. Itu konsepnya. Jadi supaya tidak ragu-ragu walada. Masih ada yang akan ditanyakan? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ampe rakaat tadi sebelum zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur. Yang ampe itu 2 salam ya Bu ya. Namanya salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Gitu. Yang kedua, amalan salat sunnah termasuk amalan yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bu, ada tanya Bu? Kalau ada ragu boleh bertanya Bu. Mumpung lagi dibolehkan.
Banyak. Oh gitu. Oh ketua. Salat sunnah fajar itu ada beberapa hadis yang menjelaskan. Tapi yang mendekati salat sunnah fajar itu adalah masuknya waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, baru laksanakan salat sunnah. Jadi sebenarnya salat subuh itu sendiri dikerjakan kan pada waktu fajar, pagi. Nah, jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan, tapi sebagai kesimpulan daripada hadis tersebut menjelaskan salat sunnah fajar yang mendekati hadisnya setelah masuknya salat subuh. Kalau sebelum masuk waktu salat subuh masih dalam rentang waktu salat tahajud. Ya Bu ya. Oleh menit menjelang salat subuh masih ada waktu sholat tahajud? Ada. Gitu. Kan belum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sholat sunnah tahajud habis. Sepertiga malam tuh. Jadi ada hadis yang mendekati penjelasannya daripada beberapa ulama, masuknya sholat sunnah fajar itu, yaitunya setelah masuk waktu subuh itu sendiri. Oke Bu? Ya. Pertanyaannya yang padiah-padiah saja. Yang cerdas-cerdas. Ada yang cerdas cermat ibu-ibu sih kok manang ibu. Yang lain masih ada? Ada yang ragu? Jadi 4 rakaat tadi sudah jelas. 2 salam. Kemudian sebelum dan sesudah. Hadisnya tadi sudah dijelaskan. Ya Bu, silakan. Salat sunnah pakai doa iftitah. Ya, doa iftitah itu sunnah di dalam sholat. Nah gitu. Ya langsung Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Janganlah pakai doa iftitah. Jadi mau kabira Allahumma ba'id jadi. Kan doa iftitah yuk tuh. Nah gitu. Doa iftitah itu 2. Boleh. Yang mananya terserah. Tergantung amaliah masing-masing kita. Mau baca Allahumma ba'id boleh. Oh kabirah boleh. Kabirah walhamdulillahi katsirah boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata boleh. Silakan. Kedua-duanya menjadi amaliyah di dalam solat dan hukumnya sunnah. Sunnah solat. Nah, yang wajib itu kan yang 3 boleh. Arkanus sholah namanya rukun sholat. Niat berdiri bagi yang kuasa, Al-Fatihah kan gitu, ruku, ya, tidal. Ya Bu ya, boleh. Jadi sebaiknya supaya lengkap ibadah kita baca, kita lengkapi. Dan sholat walaupun sholat sunnah tetap juga kita nikmati. Cobalah Bapak Ibu, kalau nikmati ibadah itu Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Tidak rugi ada. Nyaman awak, nyaman. Kalau ada masalah, banyak permasalahan, wah, sholat 2 rakaat, aman itu. Insya Allah. Kan ketenangan di sana akan datang. Allah akan berikan ketenangan. Ya Bu. Sholat tasbih. Salam. Rakaat salam. Iya pertanyaan Ibu yang mana? Rakaatnya atau salamnya? Ibu iya sedoe. Rakaatnya. Rakaatnya ampe. Yo, salamnya tetap cie. Iyalah. Di akhir mah. Oh gitu. 300 tasbih. Siang hari ada ulama menyatakan 2. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, gitu. Malam 4. Jumlahnya 300 tasbihnya. Bu ya. Biasakan itu. Malahan dalam hadis dijelaskan sholat sunnah tasbih itu kok dapat setiap hari, tiap malam. Tidak bisa tiap malam doh sekali seminggu, sekali sepekan.
Ndak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Ndak talok sekali sebulan, sekali setahun. Ndak talok sekali setahun, sekali seumur hidup. Ndak je dah. Oh, sempili kari yang benar lah tu mah. Sekali seumur hidup dah. Allah, terlalu. Berang rumah-rumah gua. Bu ya. Nah, enak ibadah itu, perbanyak. Ibadah solat sunnah tu banyak. Solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah malam-malam itu banyak itu. Tasbih, solat sunnah apa lain itu. Banyak solat sunnah yang bisa kita lakukan. Witir, mau tidur gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan. Duha, gitu. Semakin banyak kita laksanakan salat sunnah, semakin hebat kita dalam pandangan Allah. Yang ketiga, ini keterangannya. Alaika bikasratis sujud lillah, kata Rasul. Hendaklah engkau perbanyak sujud ke Allah. Perbanyak sujud itu maksudnya banyak salat sunnah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya satu kali sujud saja kepada Allah, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Satu kali sujud diangkat derajat seseorang hamba itu oleh Allah. Apalagi kalau banyak sujud. Banyak sujud itu maksudnya banyak salat sunnah. Nah, gitu. Dengan banyaknya kita salat sunnah, maka kita banyak sujud kepada Allah. Karena orang-orang yang berat kepalanya sujud itu adalah bahagian dari orang-orang yang sombong dan takabur. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong, yang takabur, yang tidak mau sujud menyembah kepadaku, saya dahulunal jahannam dakhirin, nanti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dengan hina dina. Naudzubillah. Dia orang yang tidak mau salat, dalam ayat itu Allah jelaskan orang yang berat kepalanya sujud kepada Allah, orang yang sombong, orang yang berat salat, tidak mau dia salat, dia nanti akan masuk ke dalam neraka hina dina. Bentuk ada lah hina dina lele. Dia saja ya terjemahan sajalah, seperti itu bahasanya. Ngantuk Bu? Oh, dek nyaman di dalam masjid mengantuk. Iya, orang beriman tu dalam masjid samo jo ikan dalam air. Ikan dalam air tahu Bu? Lai, nyamannya ndak? Nyaman. Coba kalau ikan di luar air. Mati dua. Kalau orang tidak beriman berada dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Ibu, ada burung Bu? Ada pelihara burung Ibu di rumah. Cari salah burung dalam sangkar bentukannya. Monjak kemari, monjak kanin, monjak bertumbuk kepala, sangkar keteknya. Gitu. Hati-hati bapak-bapak yang hobi pelihara burung. Baik tu. Kalau ndak berdosa, kalau ndak agi hak burung. Hak burung tu satu. Dia burung itu sunatullahnya terbang. Terbang Ibu ya. Kalau pelihara burung, buatlah sangkanya sekadang masjid kau. Kau ndak 2 kali masjid kau. Kau sangka sekadang anahnya. Tak kemari, tang kemari. Baru soak tu. Burung tu je suka mandi. Buat kamar mandi dalam tu. Itu salah lah, pokok itu hak burung. Kau ndak jam pelihara burung. Dan ketiga, burung tu kalau nyo jantan nyo suka ke batino, tu fitrahnya tu. Iko marando tagang ke salamu sampainya mati. Berdosa lah wah. Cobalah nanti di akhirnya tuntui itu. Ambo sampai mati dalam kandang tua saja. Kadang kok kandang mana? Dituntui saja. Melihara kucing. Iyo, agi hak kucing. Hak kucing tu makan, minum. Sampai lalu gitu. Kalau laki-lakinya dia punya istri. Jangan kurang saja dalam rumah. Marando saja. Tidak boleh dosa.
Kalau nak carian dia betinohnya. Gitu. Tak dalam tu. Entah apa-apa, boleh. Rasulullah kan sayang kepada hewan. Tetapi ada hak-hak hewan itu jangan kita zalimi. Cobalah awak. Cobaan kau awak. Itu kan. Itu caranya kan. Tidak degi awak beni dah. Contoh kayak gitulah. Gitu kan. Sampai mati. Kan marah no di buaya itu. Seminggu panik di buaya. Baik Bapak Ibu, kita tidak ngaji itu, tidak bahas itu. Kita bahas ke sini. Contoh, itu contoh saja tadi itu. Jadi yang ketiga yaitunya perbanyak sujud. Perbanyak sujud itu perbanyak amalan sholat sunnah. Kalau kita banyak amalan sholat sunnah, Allah akan angkat derajat kita. Jadi nanti di akhirat di surga itu bapak-bapak, ibu-ibu kita beda itu, tidak sama. Beda, bapak-bapak tinggi sekali di surganya. Kenapa? Amaliyah ibadah sholat sunnahnya banyak benar. Ada yang biasa-biasa saja. Gitu. Beda-beda nanti kita. Makanya kata Rasul perbanyak sujud. Malahan Nabi itu saking banyak beliau sujud sampai bangkak kaki Nabi dek sujui. Begitu. Awak lagi bangkak je kaki awak. Dia samurek. Contoh. Rasul dek sujud. Begitu banyak. Jadi salat malam Rasulullah itu ndak tanggung-tanggung. Malahan sempat istri beliau menyampaikan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok begitu banyaknya akhlak sudah dapat hebat sekali, dosa dapat jaminan ampun, akhlak mulia sudah dapat jaminan surga dari Allah, kok begitu banyak engkau sujud ibadah kepada Allah? Sedikit jawab, kata Rasul, apakah hendak ingin Allah menganggap aku sebagai abdan syakuro, hamba yang paling bersyukur. Jadi salah satu bentuk syukur kita itu adalah perbanyak amalan sholat sunnah. Kalau talok dewa amalan sholat sunnah itu amalan sadua lahir. Dan talok dewa siap wudu, sholat sunnah wudu. Bu, ada kau tanya bu? Sholat sunnah wudu itu hebat. Rasulullah menyampaikan, siapa yang muazin yang pertama disuruh baginda Rasul? Siapa bu? Bilal. Ya Bilal, lebay ya Rasul. Amalana yang engkau kerjakan. Kumaha? Kumaha. Kenapa ya Rasul? Lah tadangah suara sandalmu di surga. Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Terus kecuali siap berwudu salat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu salat sunnah wudu 2 rakaat. Jadi Bilal setiap sesudah wudu beliau selalu melaksanakan salat sunnah wudu. Lah tadangah suruh terumpah di surga wudu. Kan hebat itu. Hanya salat sunnah wudu. Masya Allah, luar biasa. Kan ragu-ragu Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, pak guru, ibu guru, bapak dosen, ibu dosen, ada anak-anak awak, minta izinnya, Pak, Bu, izin, Cik, kamah, tanya dulu. SKJ kecilnya kan, SKJ itu sasak kajamban. SKJ Pak, kan. Dua oleh ya, suruhnya dua oleh. Anak yang tak tabiaso, nyo terperanjik, awak kan tak sholat do Pak. Makanya tanamkan konsep wudu bukan hanya untuk sholat. Tuh. Itu caranya. Pulang lah Bu. Boleh. Wudu ada Bu ya. Kalau kita selalu berwudu, menjaga wudu, Allah cinta dan sayang. Surah yang kedua, ayat 2. Bapak Ibu udah hafal itu doanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu nyata. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang taubat, yang suka taubat. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang menjaga wudu. Ibu-ibu memasak di dapur. Dapur masak Bu? Dalam kamar enggak? Berwudu.
Hidangkan makanan ke anak, ke suami, ke keluarga dalam keadaan berwuduk. Pai karajo dalam keadaan wuduk. Pai ke kampus awak berwuduk dalam keadaan wuduk. Pai berjalan dalam keadaan wuduk. Pai kalawi dalam keadaan wuduk. Kama sajo dalam keadaan wuduk. Atas motor, atas mobil dalam keadaan berwuduk. Nyampang ditakdirkan Allah. Bau mau singkir awak di situ. Maninggal awak. Kan tak tahu awak meninggal ke biloh doh. Kita dalam keadaan suci. Masya Allah, luar biasa. Bukan 1, 2, ribuan malaikat yang menaungi kita. Barabuiknya tuh. Hebat. Kalau sholat berjamaah, berapa kelipatan derajatnya? Bapak Ibu? 27 ya Pak ya. Sholat jamaah 27 kan? Wuduk di atas wuduk. Tadi dari rumah Ibu bau 2. Pai ke rumah saji, tiba di rumah saji masih ada waktu. Wuduk tadi boleh dibawa untuk salat, tapi ibu wuduk balik. Itu wuduk di atas wuduk namanya itu. Wuduk di atas wuduk. Wuduk di atas wuduk kelipatan pahalanya 50 derajat. Indah ba ada ondal pero. Ambo dari rumah tadi dari Kuranjai, dari Bali ibu. Ambo wuduk tadi itu. Sampai siko wuduk oleh. Awak bukan lepih, ndak lepih doh. Ndak batal sah, ndak batalnya doh. Tapi jadi duduknya. Kita beruduk lagi, maka kelipatan pahalanya 50. Silakan Ibu saya lihat dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali babul wuduk. Kan hebat itu. Bukan ndak batalnya doh, tapi nilainya. Awak akan mencari nanelok tujuan awak tadi, mencari terlebih. Kan gitu. Kalau ndak batal rancak dari masalah doh. Oh langsung saya salat sah. Boleh. Karena kita masih dalam keadaan wuduk. Kita mau perbaharui wuduk kita, boleh. Gitu. Ya Bu ya. Yang berang Bu lah. Masih ada yang akan ditanyakan? Jadi ternyata wuduk itu sangat hebat. Iya Bu. Ya Bu. Ya. Boleh? Boleh apa? Oh, salat dulu. Maksudnya salat apa kok? Oh, salat duduk. Oh, gitu. Kalau tidak kuat salat berdiri, boleh. Tidak apa-apa. Kan itu namanya ru'syah dalam dalam ru'syah dalam ibadah. Kalau tidak taluk tagak boleh duduk dalam salat. Jangankan salat sunnah, salat wajib pun boleh. Tidak taluk duduk boleh. Berbaring dulu. Ndak lalok dah. Kalau lalok tu ndak solat tu dah bakaru ama. Itu. Berbaring. Ndak talok berbaring mani lantang saya. Ndak talok mani lantang dengan gerak mata. Ndak talok dengan hati, kalbu. Ndak talok disolatkan. Nah, itulah sudah tu. Itu kaji sudah tu. Ibu ya, boleh. Dia kan memang agak lama salat sunnah tasbih itu. Kalau dah kuat kita berdiri, boleh duduk, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Allahu minkum. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita tidak ada pertemuan lagi. Mudah-mudahan salah dan janggal pertemuan kita selama ini terlebih dan terkurang. Saya atas nama pribadi dan keluarga Irman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh tadi itu kita juga sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ba'dal lebaran nanti insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.